Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali bacaan Quran. Al-Fatihah. Oke. Pertemuan hari ini kita akan masuk ke sudah mulai kita praktikum. Jadi hari ini agenda kita mulai dari bagaimana download MOES, kemudian bagaimana prepare dari MOES Portable, kemudian prepare coding editor yang akan kita gunakan, kemudian ada bagaimana membuat database dan tabel di PHP-MyAdmin, dan terakhir nanti kita akan bikin sebuah simple project CRUD dengan menggunakan PHP. Nah, hari ini kita akan fokus ke koneksi dan indeks dulu. Jadi minggu depan kita akan sambung. Nah, kita mulai agenda yang pertama, di mana kita harus download MOES Portable. Nah, silakan berkunjung ke website ekprajawm.web.id/materi kuliah. Nah, nanti di situ silakan diketik materi kuliah, kemudian nanti akan muncul materi semester ganjil, kemudian download MOES Portable. Nah, downloadnya ini boleh klik kanan, simpan atau save as, atau simpan tautan, atau boleh diklik langsung. Nah, setelah masuk ke dalam komputer masing-masing, usahakan bikin sebuah folder nantinya. Nah, folder itu terserah di drive mana, di drive C boleh, di drive E boleh. Nah, saya pakai di drive E ini. Nah, dibuat sebuah folder namanya web programming. Nah, kemudian download MOES Portable tadi itu boleh langsung diekstrak nanti. Nah, tapi jangan sampai lupa ya, nama folder tidak boleh pakai spasi. Nah, nama folder tidak boleh pakai spasi. Kemudian nanti diekstrak, ambil ekstrak here di situ. Nah, setelah diekstrak, tunggu beberapa saat karena filenya lumayan besar, hampir 50 mega. Nah, cuma syaratnya satu nanti nih, setelah diekstrak jangan sampai isi dalam folder itu kena virus, karena file exe-nya banyak di dalam. Nah, file exe itu nanti dari sisi web servernya dan dari sisi database servernya. Nah, oke. Kalau nanti sudah selesai, nanti akan muncul sebuah folder namanya webproc bp nama. Nah, ini boleh di rename. Nah, silahkan nanti di rename. Rename-nya tidak boleh pakai spasi. Ingat, tidak boleh pakai spasi. Namanya terserah. Kalau seandainya nama terdiri dari dua kata, nah silahkan kasih underscore di situ. Nah, di situ saya pakai ada NIDN, ada underscore nama. Nah, kemudian setelah selesai boleh dibuka. Setelah dibuka ada beberapa folder di dalam, dan satu ada aplikasi exe, di situ moes.exe. Nah, Apache 2 isinya semuanya berhubungan dengan web server. Jadi nggak usah diotak-atik. Apache 2 itu nggak usah diotak-atik. Nah, kemudian nanti di dalam bin-nya itu ada exe-nya. Nah, itu jangan sampai kena virus. Kemudian folder MOES juga jangan diotak-atik. Kemudian folder MySQL, ada folder data di dalam, itu tempat menyimpan database nantinya. Nah, ini juga tidak boleh kena virus. Ini semuanya exe juga. Ini MySQL servernya. Kemudian ada folder PHP 4 dan PHP 5. MOES Portable menyediakan dua versi PHP, ada PHP 4 dan PHP 5. Tergantung kita menggunakan yang mana nantinya. Nah, kemudian ada folder www. Folder www nanti digunakan untuk menyimpan semua kerjaan yang ada di ini. Kalau di SAM itu namanya htdocs. Nah, tapi kalau di MOES namanya www. Nah, kemudian nanti file moes.exe-nya boleh dijalankan, tapi syaratnya satu. Kalau sebelumnya sudah pernah diinstal SAM, tolong dimatikan dulu SAM yang ada di komputernya. MySQL, Apache sama MySQL-nya harus mati dulu. Kalau tidak akan jalan karena MOES Portable sifatnya lemah. Nah, apabila keluar form seperti ini, silakan allow access Apache HTTP servernya, kemudian MySQL DNT-nya, allow access dua-duanya. Nah, apabila sudah jalan nanti, sudah running, itu tandanya di situ ada Apache is running dan MySQL is running. Nah, itu tandanya. Jadi hijau dua-duanya. Pastikan hijau dua-duanya. Kalau seandainya tidak, berarti ada masalah, ada yang bentrok dengan
web server atau database server yang ada sebelumnya. Nah, kemudian itu akan diarahkan ke localhost. Di localhost itu nanti isinya sama dengan yang ada di folder www. Nah, kemudian kalau saya mau bikin database, ya silahkan diklik saja phpMyAdmin ya. Nanti di phpMyAdmin itu akan phpMyAdmin itu bisa kita bikin database nanti di situ. Nah, kemudian apabila kita bikin tambah folder di situ, anggaplah sebuah folder namanya project 1 misalnya. Nah, kemudian nanti apabila di refresh di halaman localhost itu akan muncul satu folder di situ. Nah, jadi pekerjaan kita semuanya ada di dalam folder www. Oke. Oke. Berarti untuk pengenalan dari MAUIS Portable, bagaimana cara menjalankannya. Jadi aplikasi ini tidak perlu diinstal. Nah, kalau saya mau men-stop, menyelesaikan, klik stop dulu. Apabila sudah merah dua-duanya, baru klik tombol N. Nah, jadi itu udah selesai. Nah, jadi MAUIS Portable simple, tidak terlalu repot sebenarnya. Oke. Nah, kemudian kita coba masuk ke Prepare Coding Editor. Nah, coding editor yang boleh digunakan terserah mau menggunakan yang mana. Boleh menggunakan Notepad++, boleh menggunakan Sublime, boleh menggunakan Dreamweaver, terserah maunya yang mana. Terserah mahasiswa masing-masing mana yang nyaman. Nah, kebetulan Pak di sini Pak pakai Dreamweaver. Nah, Dreamweaver adalah produknya Adobe. Nah, tapi dulu sebelum diadopsi oleh Adobe itu dia punya Macromedia. Nah, kalau di Adobe itu nanti namanya Adobe Dreamweaver, mulai dari ada CS3, ada CS5, silahkan nanti gunakan yang mana. Nah, cuma agak berat. Adobe produknya agak berat. Jadi Pak pakai Dreamweaver 8 saja. Itu masih produknya Macromedia, jadi lebih ringan. Nanti boleh silakan cari source-nya di internet, boleh silakan di-download. Karena Pak juga cari source-nya mungkin agak susah juga, udah lama Pak nginstalnya masalahnya. Oke, nanti setelah dijalankan itu akan muncul nanti splash screen Dreamweaver 8 di sini. Nah, tampilannya bentuk awalnya akan seperti ini. Jadi nanti akan muncul form. Kita disuruh untuk memilih nanti. Kita suruh memilih kita mau ini yang mana. Nah, boleh langsung dari form awal ini diklik, atau boleh nanti langsung pilih file new. Nah, karena kita akan bicara tentang PHP, jadi boleh nanti kita pilih file new, kemudian ambil PHP di situ. Nah, jadi pada saat muncul tampilannya, itu coding standarnya sudah muncul. Artinya coding HTML-nya mulai dari HTML buka sampai HTML tutup, kemudian ada head di dalam, kemudian ada title, dan ada body. Nah, mungkin semuanya sudah pernah belajar di web design kemarin. Nah, area kerja di dalam Dreamweaver itu ada 3. Ada coding, ada design, dan ada split. Kalau mau lihat tampilan dua-duanya, coding dan desainnya. Nah, ini kalau mau source codingnya mau diperbesar. Nah, itu bisa dicoba di edit preference. Nanti coba cari di bagian font. Nah, nanti coding view-nya boleh diperbesar. Oke. Perhatikan baris codingnya ya. Ini baris 1 itu nggak boleh di enter ya. Itu artinya satu baris dari ujung sampai ke ujung. Nah, kemudian di bagian title boleh tulis ganti title ini tulisan untuk yang ada di tab browsernya. Nah, kemudian kita simpan. Tadi saya punya di foldernya web programming. Kemudian ini simpan di www, disimpan di project 1. Kasih nama index.php. Nah, penulisan index pakai X ya. Jadi banyak juga mahasiswa yang menggunakan indeksnya pakai KS. Tidak, jadi kita pakai indeks pakai S. Oke. Nah, jadi apabila nanti dijalankan, MAUIS-nya tadi saya matikan ya. Nah, sekarang dijalankan lagi. Nanti kita buka project 1 tadi. Masuk ke localhost, kemudian ada folder project 1, boleh diklik.
kita klik project ke 1. Nah, itu memang kosong karena bagian body belum kita isi. Cuma bagian title sudah kita isi. Project pertama saya, itu nama titelnya. Nah, sekarang kita isi bagian body. Ini adalah project pertama saya di web programming. Oke. Nah, dari situ kita save, kemudian kita coba refresh di halaman browser tadi. Nah, apakah sudah muncul tulisan? Nah, karena kita nulis di bagian body, maka dia sudah muncul. Nah, nanti di Dreamweaver ini karena dia editor yang digunakan untuk membuat web, jadi nanti boleh kita ini, coba kita lihat di bagian desain atau di split juga boleh. Nah, terserah mau yang mana. Nah, di bagian insert juga ada nanti. Silahkan, itu tools-tools yang bisa kita gunakan. Mungkin yang sudah menggunakan di web design kemarin sudah familiar dengan ini. Nah, nanti mau diganti warna boleh, ada properties di bawahnya. Nah, mau ganti ukuran font juga boleh misalnya. Nah, silahkan. Nah, ini simple saja karena ini nanti erat kaitannya dengan CSS nantinya. Nah, itu dia. Nah, disimpan, kemudian coba kita refresh. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, jadi mungkin sedikit pengenalan tentang Dreamweaver. Nanti boleh silahkan dicoba cari source-nya. Di internet tuh banyak. Yang mau ringan boleh pakai Macromedia saja. Macromedia 8 atau Macromedia Dreamweaver MX 2004. Nah, tapi kalau mau pakai Adobe CS silahkan. Nah, sekarang kita masuk ke bikin database sama tabel dalam PHP MyAdmin. Kita bikin nama database-nya itu adalah db_crud. Kemudian nama tabelnya kita bikin tabelnya mahasiswa. Nah, jadi kita akan masuk ke project, simple project. Jadi gimana cara kita menyimpan data mahasiswa, menampilkan data, menghapus data, dan merubah data nantinya. Nah, sekarang kita pergi ke PHP MyAdmin. Kemudian bikin database baru, namanya db_crud. Nah, langsung di create. Kemudian langsung bikin tabel mahasiswa. Oke, tabel mahasiswa. Kemudian fieldnya kita coba 12. Karena nanti kita akan coba masukkan foto juga, kita coba masukkan text area, kita masukkan option button dan lain sebagainya nanti. Nah, di 12 itu nanti ada ID HMAS, ada nomor BP, NOBP, kemudian nama. Nah, kemudian kelas, kemudian TMP lahir, itu tempat lahir, kemudian ada TGL lahir, ada JK, jenis kelamin, kemudian kita tambahkan alamat, kemudian kita tambahkan nomor handphone atau namanya di sini adalah HP saja saya tulis, kemudian ada email, kemudian ada foto. Nah, kita akan simpan foto mahasiswa nanti, dan terakhir itu ada namanya TGL simpan. Jadi kapan kita menyimpan data mahasiswa ini akan muncul nantinya. Nanti kita bisa order atau urutkan data mahasiswa itu berdasarkan data yang terbaru atau data yang terlama. Nah, lewat tanggal simpan nanti. Nah, untuk tipenya itu ID HMAS integer, nomor BP adalah varchar, nama varchar, kelas varchar, TMP lahir varchar, kemudian TGL lahirnya kita pakai date, kemudian JK-nya pakai char saja, karena yang akan masuk ke dalam database nanti L sama P saja. Nah, kemudian alamat tipenya teks, handphone tipenya varchar, kemudian email tipenya varchar, foto tipenya teks. Nah, kenapa teks? Karena bisa saja nama filenya panjang nanti. Nah, kemudian TGL simpan kita pakai date time. Jadi tanggal dan waktu. Tanggalnya masuk, jamnya juga masuk. Nah, untuk integer, untuk ID HMAS, integernya nggak usah diisi, nggak masalah, karena defaultnya itu adalah 11. Kemudian nomor BP-nya 15, namanya itu varchar 30 mungkin, standar saja. Mungkin ada yang lebih panjang namanya nanti. Kemudian kelas itu 5 saja. TMP lahirnya boleh 25. TGL lahirnya nanti, nah karena tipenya date, kita ganti as divine.
kemudian ketik 000 strip 00 strip 00. Nah, 0000 pertama adalah tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal. Nah, itu defaultnya nanti. Kemudian JK itu 1, alamat nggak usah diisi karena dia teks. HP varchar itu 15, emailnya varchar itu 30. Kemudian foto karena dia teks nggak usah diisi. Nah, untuk datetime TGL simpan itu as define, sama dengan yang tadi, cuma ditambahkan jamnya 00:00.2:00.00. Nah, jadi situ ada tanggal, tahun, bulan, kemudian tanggal, kemudian jam, menit, dan detik. Oke. Nah, kemudian kita geser sedikit ke kanan, ID HMAS kita jadikan dia primary. Jadi yang paling atas kita jadikan dia primary, dan dia auto increment. Jadi dia nambah terus. Setiap ada data baru masuk, dia nambah terus 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian kita simpan. Oke. Nah, setelah disimpan berarti kita sudah berhasil bikin satu database dengan satu tabel, yaitu tabel mahasiswa. Nah, itu yang akan kita gunakan dalam simple CRUD yang kita bikin nantinya. Oke, sampai di sini. Nah, sekarang kita coba bikin koneksi lagi. Koneksi dari PHP ke MySQL-nya seperti apa. Nah, sekarang pastikan MyOS-nya tetap running, dua-duanya Apache sama MySQL-nya. Kemudian kita bikin tabel folder baru lah, folder baru. Kita kasih nama CRUD_mahasiswa. Jadi semua project CRUD mahasiswa kita masukkan ke dalam sini nantinya. Nah, sekarang kosong ya. Sekarang kosong. Nah, kemudian kembali ke Dreamweaver, kita bikin tabel ini baru. Boleh langsung dari sini klik PHP atau file new, pilih PHP boleh. Nah, langkah pertama adalah kita main di coding aja, nggak usah bagian desain. Semua codingnya dihapus. Yang ada di sini kita hapus semuanya. Nah, kemudian kita mulai untuk ngetik codingnya. Kita tahu kok PHP dimulai dengan tanda seperti ini. Kurung siku, tanda tanya, kemudian ada kata-kata PHP di situ, dan tutupnya diakhiri juga dengan tanda tanya, kurung siku lagi. Nah, kita sediakan 4 buah variabel dulu. Ada namanya host, user, pass, dan db. Nah, kita tahu dalam PHP penulisan variabel itu cukup dipakaikan tanda string atau tanda dolar di depannya. Tidak perlu dibikin integer host, char host, string host, nggak perlu. Jadi dalam PHP itu intinya kalau seandainya nanti sebuah variabel itu nilai dari variabelnya atau tipe data dari variabelnya tergantung dari nilai dari variabel tersebut. Nah, misalnya string host, kalau nilainya dalam tanda kutip 2 berarti dia adalah string. Tapi kalau dia tanpa kutip, misalnya angka 5 saja, berarti tipenya adalah integer. Nah, di sini ada variable count tambahan. Variable count digunakan untuk menampung fungsi koneksi ke MySQL. Jadi PHP sudah menyediakan fungsi namanya MySQL Connect. Nah, jadi host itu nanti itu berisi IP address dari server. IP address berarti nanti kita dapat pada saat kita mau hosting, kita dapat IP address-nya dari tempat hosting. Nah, kalau di lokal nanti kita pakai localhost saja. Nah, kemudian user itu berisi username yang diberikan oleh penyedia hosting. Nah, username yang diberikan oleh penyedia hosting. Kemudian password juga nanti diberikan oleh penyedia hosting. Nah, terakhir database itu adalah nama database yang akan kita akses, yang akan kita gunakan nanti. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama, untuk host dulu. Nah, host karena kita pakainya di lokal, maka kita gunakan localhost saja. Tapi kalau seandainya nanti kita mau hosting, itu IP-nya dapat dari server. Jadi dalam bentuk IP nanti isinya di situ. Nah, kemudian setelah kita bikin hostnya kita sudah tahu, sekarang kita bikin user. User untuk masuk ke database defaultnya adalah root. Nah, jadi ke MySQL-nya defaultnya adalah root. Kecuali nanti kalau seandainya sudah diganti, berarti itu bukan root lagi. Tapi sekarang kita pakai defaultnya saja, standarnya. Nah, kemudian
passwordnya juga kosong biasanya. Kalau kita gunakan MAUIS itu kosong. Tapi kalau kita menggunakan EasyWAM atau WAM server kalau tidak salah, itu passwordnya adalah root, tidak kosong. Nah, kemudian DB, database kita adalah DB CRUD tadi, DB_CRUD. Nah, MySQL Connect isinya apa? MySQL Connect adalah ada host, user, pass, dan DB. Jadi 4 variabel di atas dipanggil di bawah. Nah, sekarang kita simpan dengan nama koneksi.php di dalam folder CRUD mahasiswa. Oke. Nah, ini apakah ini sudah jalan? Nah, kita tes. Localhost, kemudian klik CRUD mahasiswa, kemudian kita klik ada koneksi.php. Nah, klik koneksi. Tidak terjadi apa-apa. Tapi sebenarnya dia sudah connect. Nah, kalau mau kita coba untuk ngetes connect-nya, kita coba. Jadi ini adalah cuma buat ngetes koneksi doang nih. Nah, coba if jika variable con-nya tadi, variable con adalah menampung menampung fungsi koneksi ke MySQL. Nah, if con, jadi echo, kita pakai echo untuk menampilkan. Cara menampilkan ada dua, ada echo, ada print. Nah, tapi orang di PHP biasanya umumnya menggunakan echo, karena memori yang digunakan di echo lebih sedikit daripada menggunakan print. Boleh menggunakan print, karena bahasa PHP dibangun dari bahasa C, jadi boleh menggunakan print. Oke, saya pakai echo, data terkoneksi dengan MySQL, dan database DB CRUD bisa diakses. Tapi jika tidak, koneksinya tidak jalan, maka akan muncul pesan adalah koneksi gagal. Nah, kita simpan, kemudian kita coba tes. Kita refresh, kemudian klik koneksi lagi, muncul pesan terkoneksi dengan MySQL Server, dan database DB CRUD bisa diakses. Nah, sekarang coba passwordnya kita isi, root. Kalau passwordnya kita isi, berarti kira-kira connect nggak? Nah, kita refresh, wah, koneksi gagal. Artinya apa? Berarti untuk masuk ke database, ke MySQL servernya, kita butuh username-nya adalah root, passwordnya kosong. Nah, nanti itu yang akan kita rubah pada saat kita mau hosting. Username dan password itu diberikan oleh si penyedia hosting. Ingat itu. Cuma itu aja yang diganti, user dan password saja. Tambah host nanti kalau seandainya nanti dikasih. Nah, sekarang untuk ngetes tadi kita kunci lagi, kita jadikan komentar dia, karena tidak akan diakses. Nah, sekarang kita bikin index.php. Nah, halaman index.php. Nah, pastikan juga MAUIS-nya tetap jalan, tetap running di sini. Nah, kita bikin file baru, file new, kemudian PHP. Nah, biasakan nanti ya setiap ngetik itu mainkan tangan kirinya, mulai dari Ctrl N, Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl O, dan lain sebagainya, banyak. Nah, nanti karena kita bikin baru, kita simpan dengan nama index.php. Nah, di halaman index.php, halaman ini nggak usah dihapus. Nah, kita ganti titelnya, Project CRUD Mahasiswa. Itu nama titelnya. Kemudian di bagian body, nanti setiap halaman itu akan memanggil database. Karena kita bikin webnya web dinamis, artinya kita perlu akses database. Jadi di halaman home ini nanti kita akan include nanti. Include apa? Include koneksi.php yang sudah kita bikin tadi. Nah, sekarang untuk headernya H2, kita munculkan project CRUD data mahasiswa. Nah, kemudian di dalam PHP, dalam script PHP itu kita include. Nah, include koneksi.php. Nah, karena setiap halaman nanti akan menggunakan database, akan memanggil data dari dalam database. Nah, if get p. Nah, p di situ adalah parameter. Parameter itu nanti dikirimkan dari halaman sebelumnya. Nah, apabila indeks menangkap parameter P nanti dengan nilai mhsadd, maka akan muncul halaman mhsadd.php. Nah, jadi P itu boleh diganti. Dan mhsadd sebagai nilai dari parameternya juga boleh diganti. Jadi tidak harus P di situ ya. Boleh diganti if get ek misalnya. Boleh, silahkan. Nah, else if get p mhs edit. Nah, jika ada lagi parameter baru dengan value-nya adalah mhs edit,
maka halaman mhsedit.php yang ditampilkan. Nah, jika ada lagi nanti get p, ada parameter yang ditangkap, itu nilainya adalah mhsdel misalnya. Nah, mhsdel berarti include-nya adalah mhsdel.php. Berarti halaman mhsdel.php yang ditampilkan. Nah, jadi p itu hanya parameter saja, tergantung kita apa yang kita kirimkan dari halaman sebelumnya. Nah, kalau p yang kita kirimkan berarti p yang kita tangkap. Get itu berarti kita menangkap. Nah, jika tidak, berarti halaman mhs.php yang akan muncul. Jadi default halaman yang muncul adalah mhs.php. Nah, kalau seandainya tidak ketemu parameter yang diperoleh. Oke. Nah, kalau sudah, berarti ini halaman indeks. Ini halaman indeks yang sudah kita bahas. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, kita tutup.